Welcome to English with Miss Sinta. Good evening everybody. Because I made this video in the evening, so I say greeting. Good evening everybody. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat selalu, berlimpah rezekinya di tahun 2022 ini. Teman-teman terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, kesehatan, kesenangan, bersyukur, umur panjang dan sehat selalu. Amin. Oke, baik. Teman-teman, di video ini Miss Sinta mau berbagi nih tentang tips-tips belajar bahasa Inggris buat teman-teman yang mau lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ngomongin bahasa Inggris ya otomatis teman-teman harus punya mental yang atau passion that you really want to speak English well. Jadi kita langsung aja mulai dengan tips yang pertama nih. Pembahasan yang pertama adalah tentang seberapa besar sih keinginan teman-teman untuk pintar bahasa Inggris. Karena ada beberapa teman-teman yang mau pintar bahasa Inggris gitu. Misalnya ngeliat si A pintar bahasa Inggris dan si B pintar bahasa Inggrisnya, kok dia bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Dan ternyata teman-teman kepingin tuh untuk bisa pintar bahasa Inggris kayak si orang itu. Cuma that's only wish of you that you really wish you will be able to speak English like what he does. Or ternyata teman-teman hanya keinginan aja, jadi nggak ada realisasinya. Jadi tips yang pertama adalah teman-teman harus benar-benar punya keinginan yang kuat, kokoh, bahwa teman-teman benar-benar pingin pintar bahasa Inggris. Jadi bukan cuma keinginan-keinginan aja gitu. Nah, untuk bisa pintar bahasa Inggris, itu yang pertama harus punya komitmen. You should have a very big commitment. Kenapa? Karena bahasa Inggris kan bukan bahasa kita ya. Kalau bahasa kita pakai setiap hari. We speak, kita bicara bahasa kita setiap hari. Dengan temui pasti kita ngomong bahasa kita gitu. Jadi bahasa Inggris is not our mother tongue. Bahasa Inggris bukan bahasa kita. Jadi teman-teman harus punya komitmen yang benar-benar mantap. Tidak hanya komitmen di 1 bulan, 2 bulan, tapi should continue. Cerita sedikit, Miss Sinta pintar bahasa Inggris tuh kursus bahasa Inggris loh. Dari kelas 3 SMP, kemudian lanjut SMA 1, 2, 3, masih kursus, alhamdulillah, dan rajin banget sih kursusnya ya. And then di pas lulus SMA, Miss Sinta juga masih kursus, itu untuk diploma 1, diploma 2, dan lanjut lagi di ABA, Akademi Bahasa Asing, dan masih belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kalau teman-teman mau ekspres pintar bahasa Inggrisnya kayaknya enggak banget ya. Jadi if you want to be able to speak English very fluent, yang pertama komitmen, dan yang kedua adalah mau bayar harganya. Artinya kalau teman-teman mau pintar bahasa Inggris harus bisa bayar harganya. Artinya adalah teman-teman harus bisa meluangkan waktu, meluangkan tenaga, memberikan uang atau menghabiskan uangnya di investasi di kursus bahasa Inggris misalkan, atau beli kuota, atau pasang wifi gitu kan. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk meraih sesuatu ya kan. Itu tips kedua. Jadi kalau misalkan yang kedua tadi teman-teman harus bayar harganya, yang ketiga nih kita masuk ke teknis. Teknisnya adalah, jadi ini yang bisa kita lakukan saat ingin sekali, I really wish that I can be able to speak English very well. And Miss Sinta menantang diri Miss Sinta nih untuk bisa bicara bahasa Inggris dengan cara setiap hari Miss Sinta harus nonton channel bahasa Inggris ya, yang mengajarkan bahasa Inggris. Nah, itu tips yang ketiga. Channelnya apa aja tuh Miss? Ada rekomendasi gak? Ada. Jadi kalau teman-teman mau pintar bahasa Inggris, wajib tonton 1 atau 2 channel yang membahas bahasa Inggris gitu. Jadi channel tersebut adalah yang Miss Sinta tonton ya, sekali ya, itu menginspirasi buat teman-teman, boleh untuk ikutan tonton juga. Yang pertama channelnya adalah Papa Teach Me, and you will also learn about how to pronounce every word. You just need to watch that video. The first channel is Papa Teach Me. The second channel is Speak English with Lucy. I think both of them are very great in giving an information related to English, so I really recommended that video, that YouTube channel. You should watch that. And apa yang dilakukan Miss Sinta supaya bisa pintar bahasa Inggris saat itu adalah menantang diri Miss Sinta untuk bisa nonton video-video daripada si channel tersebut. Itu 1 hari harus bisa
tonton wajib sih. Jadi kita harus mewajibkan diri kita untuk nonton video tersebut gitu. Kalau misalkan teman-teman hari ini terlewatkan, ya berarti di hari kedua, kalau hari satu harinya 2 video, itu teman-teman harus bisa nonton di hari kedua. Kalau hari ini terlewatkan jadi 4 video gitu. Nah itu benar-benar harus komitmen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cuman bilang, oh ya kata misalnya aku harus nonton nih gitu, dan hari ini terlewatkan karena kalian sibuk gitu, padahal kan nonton cuman you just need 10 minutes for example, that's it. So meluangkan waktu 10 menit satu hari dalam nonton video-video bahasa Inggris itu sangat bermanfaat sih. Because kenapa? Karena you can listen, they speak English, you listen it, and then after that, and then you will create a new word in English. Dan kalian akan dengerin mereka ngomong bahasa Inggris ya, si Papa Teach Me or Speak English with Lucy, and then also there is a subtitle in there. Ada juga sih subtitlenya. Jadi kalau teman-teman dengerin, automatically you will save it in your mind, and then after that you will learn much, and you will improve it. I guarantee you, I guarantee you, because I have already done that. Misalnya jamin sih bahasa Inggrisnya akan improve banget. Apalagi kalau misalkan rajin banget ya pada saat nonton, you really give a very special time. Teman-teman benar-benar membuat waktu yang spesial buat teman-teman saat itu ya. Jadi benar-benar untuk khusus nonton video, terus dicatat juga ilmu-ilmunya. Wah itu your English will be improved very fast, in my opinion like that. And the next is teknis juga nih yang keempat ya. Yang keempat adalah teman-teman bisa speak loud, reading loud. Jadi ada satu teks yang teman-teman baca. For example that teks itu teman-teman baca di sesi pertama 4 menit. Nah, teman-teman harus challenge dirinya teman-teman untuk bisa nonton si channel itu, untuk bisa reading tersebut ya, artikel tersebut dalam waktu turun dari 4 menit gitu. So, by doing that, kalau teman-teman lakukan reading loud seperti itu, nanti teman-teman akan bisa speak English very fast, because you really pay attention on the pronunciation itself. Jadi teman-teman benar-benar melatih ngomongnya gitu. Even you don't understand about the meaning. Bahkan kalau teman-teman nggak ngerti artinya sih. Jadi that's the function of that. It's just because you want to practice English, you just want to speak. Teman-teman cuma mau ngomong, melatih pronunciation, and then bisa dan mulutnya terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Dan that's so work. I have ever done that. Misalnya pernah sih ngejalanin itu ya, dari jam 1 sampai jam 5 misalnya baca artikel in English, and then after that automatically my English is improved, getting very very better, so better. So that's the fourth, and then the last is speak by yourself. Yang kelima adalah ngomong sendiri. Jadi teman-teman bisa ngomong sendiri dalam bahasa Inggris ya, dengan cara misalkan for example that teman-teman bisa ngomong sendiri aja ya, dan kasih pertanyaan, and then after that setelah pertanyaannya ada misalkan ya for example you want to ask about, oh ya kemarin ngapain aja nih gitu. Dari pertanyaan itu, satu pertanyaan, teman-teman bisa ngomong kan. Jadi oh ya kemarin saya pergi ke satu tempat, and then bla 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 bla, and then you create a sentence. Ketika kalian berlatih bicara, teman-teman akan menemukan kata-kata yang, oh apa ya bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jangan lupa untuk ditulis kata-katanya. Kata apa sih yang bisa teman-teman, yang teman-teman tidak tahu bahasa Inggrisnya, teman-teman tulis, dan langsung nempel sih kalau pengalamannya Miss Sinta ya. Because I did it, you know. Dan saya melakukan itu saat saya dulu ya, when I want to be able to speak English very fluent. I did it, and saya terus berlatih. Ada kata yang tidak tahu ya, saya berhenti dan saya tulis dulu, and then I look up my dictionary. Kalau zaman sekarang bahasa Inggris gampang banget sih. Ada kamus digital, kita nggak perlu bawa-bawa kamus yang besar, atau kita tidak perlu cari lagi di kamus warna-warni ya kan. As you know, if you have been the same age as me, you will same as that, you know, the dictionary with the full color. Do you know that? Itu kan kamus bahasa Inggris yang legend banget ya. Nah, kalau zaman sekarang, zaman now, zamannya technology,
zamannya teknologi yang sudah super canggih. Teman-teman tinggal download aja, ada aplikasi atau apa ya, digital dictionary. You can see in there. You can put in your phone, not only application like TikTok or something, but you can also put your what is that, English dictionary online. So terakhir itu ngomong sendiri, practice makes perfect, dan bisa juga ngomong di depan kaca ya, itu juga bisa. Jadi so many things that you can do every day. Yang jelas kalau teman-teman mau pintar bahasa Inggris harus sangat berkomitmen, dan setiap hari you should improve your English, whether it is do all of the things that I have already mentioned before, atau teman-teman juga bisa melakukan semuanya setiap hari ya, every day. Ada jadwal yang harus teman-teman patuhi untuk bisa pintar bahasa Inggris. Jadi saya rasa komitmen di situ pasti bisa bahasa Inggrisnya improve. Apalagi kalau teman-teman ikut kursus bahasa Inggris sih. Jadi emang kalau keuntungan ikut kursus bahasa Inggris ya, dimanapun kursus bahasa Inggris gitu, teman-teman akan bisa ini bukan marketing sih, tapi emang bener. Jadi teman-teman akan bisa bertemu dengan orang baru, and then also nambah ilmunya. Apalagi kalau teman-teman ini rajin bertanya dalam bahasa Inggris, atau kepengen tahu banget ya, busybody banget orangnya. Jadi teman-teman akan improve banget tuh bahasa Inggrisnya gitu. Oke, itu aja tipsnya. Ada 5 ya. Tadi yang pertama adalah harus punya komitmen untuk pintar bahasa Inggris, tidak 1-2 bulan. Yakinkan bahwa ada perkembangan di setiap bulannya, dan tidak hanya 1 atau 2 bulan untuk pintar bahasa Inggris. We need so many times, and then English is not our mother tongue. Jadi kita harus terus latihan gitu. Yang kedua tadi ada yang pertama komitmen, yang kedua punya passion ya. Jadi teman-teman harus komitmen dan punya jadwal terschedule. Yang ketiga adalah teman-teman harus punya teknisnya nih. 3, 4, 5 adalah teknis yang tadi sudah dipaparkan. Itu dia, semoga bermanfaat videonya. Semoga tips 5 ini bisa teman-teman jalankan. Yang kepingin tahu channelnya Papa Teach Me and then Speak English with Lucy, Misinta akan cantumkan di description kolomnya, supaya teman-teman nanti bisa langsung klik aja. Atau juga mau nonton video-video Misinta belajar bahasa Inggris dengan Misinta, oke banget malah ya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris teman-teman semuanya. Karena di zaman yang sangat luar biasa ini, bahasa Inggris sangatlah penting gitu. Jadi buat teman-teman semoga bermanfaat, dan kalau punya pertanyaan seputar bahasa Inggris boleh silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, and komen juga boleh. Mau nanya apa aja oke ya. Thank you for today, and we meet again in next video with me, Miss Sinta. Bye bye everybody. Thank you.